perintahkan kepada Rasulullah, kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kamu itu akan banyak menangis daripada banyaknya ketawa gitu. Iya kan? Diperlihatkan kepada Rasulullah. Fa'uhiya ilayya, diberikan wahyu kepadaku. Jadi Nabi SAW itu diberikan wahyu kepada, ya, annakum, ini jelas bukan la yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak berdasarkan hawa nafsu dalam berbicara. Annakum, bahwasanya kalian tuftanuna, akan diuji. Tamtahinuna, akan diuji, akan ditanya. Fi kuburikum, dalam kuburan kalian. Misal au qariban, mirip atau ada kemiripan min fitnatid dajjal, dari fitnahnya Masih Dajjal. Makanya Nabi Muhammad SAW itu selalu berlindung dan mengajari kepada kita untuk selalu berlindung pula dari fitnahnya kuburan dan fitnahnya Masih Dajjal. Diajarkan di dalam setiap kali tasyahud untuk berdoa, berlindung dari fitnahnya kuburan dan fitnahnya Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid Dajjal. Dahsyat. Mirip dengan fitnahnya Masih Dajjal. Hadis ini sahih Bukhari Muslim, ya. Nah, macam fitnah yang akan ditanyakan kepada mayit dalam kuburan itu bagaimana, ikhwah? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, bahwasanya apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat setelah mati itu ini nih, diantaranya wabtahu lahu baban, lalu bukakanlah olehmu untuk orang mukmin itu baban, pintu ilal jannah, untuk ke surga, bisa melihat surga, indahnya surga. Sudah nikmat di kuburan juga, dia sudah mendapatkan kenikmatan. Fayumta, maka dibukakan baginya pintu untuk ke surga. Qala, kemudian bersabda dalam hadis Bara ini, fayatihi min ruhiha wa tibiha, akan didatangkan bagi orang yang itu ruhnya, akan diangkat. Ruh itu bisa naik, bisa turun. Wa tibiha, harumnya ruh tersebut. Wa yubsahu lahu fil jannah. Jadi di pintu surga akan dibuka, terus dibawa tuh ruh itu naik, dan wanginya tercium sengit, bahasa Sundanya semerbak, harum banget. Wa yubsahu lahu fil jannah, dibukakan baginya ke surga sepanjang pandangan dia. Nikmat sekali, dia diperlihatkan untuk melihat surga. Terus dibawa ke langit. Ketika dibawa ke langit itu orang-orang pada nanya, ruh siapa ini? Harumnya disebutkan namanya ini dan ini dan ini dan ini. Subhanallah. Dibawa ke langit. Terus diperlihatkan surga. Terus ketika lewat langit satu, lewat itu, pada banyak bertanya, siapakah ruh siapakah ini? Wanginya begitu harum. Disebutkan namanya. Ruhnya si Anu bin Anu bin Anu bin Anu. Subhanallah. Begitu indahnya orang mukmin. Dia akan diperlihatkan, dia akan senang di surga, dan diperlihatkan juga tentang kenikmatan yang ada di surga. Itu bagi orang mukmin. Makanya orang mukmin di kuburan itu pingin segera datang hari kiamat, pingin segera biar cepat masuk surga. Beda dengan orang kafir. Tunggu dulu. Entar dulu. Makanya di sini menjelaskan hadis ini tentang adanya kenikmatan di kuburan, adanya pertanyaan dari dua malaikat, dan akan diuji oleh dua malaikat. Bagi orang mukmin akan lulus bagi orang mukmin. Terus diberikan kenikmatan, dia mendapatkan kenikmatan di kuburan, dan juga diperlihatkan keindahan di surga. Ammal kafir, adapun bagi orang kafir, fadzakara mautahu qala wa yu'adu ruhahu fi jasadihi wa yatihi malakani fayujlasanihi. Pokoknya matinya juga sakit. Dikembalikan ruhnya dalam jasadnya. Terus akan datang kepada orang kafir itu malakani, dua malaikat, fayujlasani, kemudian didudukkan tuh, akan dihakimi tuh, akan ditanya, akan diuji.
Fayaqulani, maka dua malaikat itu bertanya kepada orang kafir, man rabbuk, siapa Rabbuk? Fayaqulu, maka orang kafir itu berkata, la adri, saya tidak tahu, la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat itu bertanya lagi kepadanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu, la adri. Dia menjawab, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, lalu ditanya lagi oleh dua malaikat kepadanya, man hadar rajul alladzi bu'asa fikum, siapa ini laki-laki yang diutus di kalangan kalian? Fayaqulu, maka orang kafir itu menjawab, lah saya tidak tahu. Berarti kan nggak selamat nih diuji di kuburannya bagi orang kafir. Qala, kemudian dalam hadis itu dikatakan, fayunadi munadi, kemudian ada yang memanggil, yang menyeru dari langit, an kadzaba abdi, dustanya hambaku. Berarti dia orang yang dusta. Makanya orang yang dusta dia tidak bisa menjawab. Dia hambaku telah mendustakanku. Fa'afrishuhu, maka hamparkanlah hamparan dari api neraka, minan nar. Berarti ada siksaan kuburan. Wa albisuhu minan nar, pakaikanlah olehmu dia itu dari pakaian dari neraka. Ada siksaan kuburan, ini menunjukkan panas. Tadi sudah disebutkan ini orang kafir, orang mukmin. Alam dunia dan alam akhirat itu lain. Ini mendapatkan surga, ini mendapatkan nikmat, tapi antara dua kuburan yang bergandengan itu tidak merasakan apa-apa. Ya kan? Padahal berdekatan. Jadi sekali lagi masalah ini tidak boleh dianalogikan dengan akal. Karena ini adalah alam lain, alam gaib. Tidak ada kesempatan bagi akal untuk berpikir. Allah berkehendak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah Maha Kuasa. Walaupun ada dua kuburan yang berbeda, ini mendapatkan kenikmatan, ini mendapatkan siksaan, Allah berkehendak untuk tidak saling mengetahui, kan? Tidak saling merasakan. Ini merasakan kenikmatan, ini merasakan siksaan. Sekali lagi di sini adalah kita beriman tentang masalah gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Ini permasalahan yang gaib. Ya. Terus di sini dikatakan an kadzaba abdi fa ablisu minan nar wa albisu minan nar waftahu lahu baban ilan nar, bukakanlah olehmu untuknya pintu ke neraka. Qala, terus dikatakan fayatihi min hurriha wa sumumiha, datang kepada orang kafir itu panasnya api neraka, sumu, racunnya api neraka, wa yadhiqu alai qabrahu, kuburannya sempit, hatta yahtalifa fi Allah adahu, sehingga tulang rusuknya itu berbeda-beda. Ya. Summa yuqayyidu lahu man asammahu marzabat. Intinya ada siksaan, akan dipukul sampai masuk ke tanah dengan pukulan yang bisa didengar oleh apa yang ada antara timur dan barat. Akan didengar teriakan orang yang dipukul oleh di waktu di kuburan itu, akan didengar oleh yang di timur dan oleh yang di barat, kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin itu tidak mendengar teriakan sakitnya ketika disiksa di kuburan. Kalau seperti hewan, makanya kalau kita lihat hewan ketika lewat ke kuburan, diam aja. Betul? Mendengar. Fayasiru turoban, kemudian dia itu menjadi tanah. Summa yu'adu fihi ruh, kemudian dikembalikan lagi padanya ruh. Mungkin itu kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Jadi darud dunia, saya akan memberikan penjelasan. Darud dunia adalah nikmat dan siksaan itu untuk badan dan ruh.
Kalau di alam barzah adalah jadi siksaan atau kenikmatan itu untuk ruh, badan yang mengikuti, jasad yang mengikuti. Kalau di hari kiamat, kedua-duanya akan mendapatkan siksaan dan nikmatan itu adalah badan dan ruh. Itu. Ya. Jadi sekali lagi, kalau darud dunia, kedua-duanya. Jadi bukan satu, jasad, organ tubuh, ruh yang mengikuti kepada organ tubuh, kepada jasad. Kalau di barzah, ruh, itu permasalahan hukumnya tentang permasalahan ruh, badan atau jasad yang mengikuti kepada ruh. Kalau di hari kiamat akan mendapatkan nikmat dan siksa itu adalah badan dan ruh, dua-duanya akan kembali. Bisa dipahami ya? Jadi ada hukum tertentu, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Ada hukum-hukum tertentu. Kalau hukum di dunia dapat kita pahami, kita yang merasakannya sekarang. Nanti di alam barzah adalah alam ruh dan jasad yang mengikutinya. Kalau hari kiamat, dua-duanya, badan dan ruh. Kayaknya untuk sementara tentang masalah pentingnya hari kiamat selesai dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.